Baik, terima kasih Bu Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bu Menteri beserta jajaran Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya hormati, dari Forum Perhutani, Dirut Inhutani juga hadir pada sore hari ini. Singkat saja, karena tadi sudah beberapa poin-poin penting juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang terdahulu. Dari kami, fraksi Nasdem, yang pertama tentu memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh KLHK semaksimal mungkin. Salah satunya adalah PNBP yang 2022 ini naik sekitar 12% dari 2021. Tapi memang ini menjadi ironi juga ketika hasil PNBP dari sektor kehutanan itu tidak bisa dikembalikan gitu. Separuh aja tidak sampai untuk fungsi kawasan lingkungan kita, kehutanan kita. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Tapi ya kami memahami bahwa ini bukan domainnya semata-mata di Ibu Menteri kita, tapi ini lobby-melobi mungkin. Intervensi juga, komunikasi yang lebih jauh antar kementerian dan lembaga terkait. Kemudian yang kedua, catatannya karena kebetulan hari ini di paparan juga terkait karhutla cukup tinggi, dan kebetulan saya juga berada dari Dapil Kalimantan Barat yang notabene-nya polusi akibat karhutla titik apinya juga banyak di Kalimantan Barat. Bahkan tadi saya buka di bahan, satu-satunya wilayah yang di beberapa hari ini yang kategorinya red zone itu hanya ada di Kalimantan Barat. Nah, ini menjadi perhatian lebih dari kami. Tadi juga Pak Daniel Johan sudah menyampaikan dari PKB. Pertanyaan saya satu, Bu Menteri, apakah sudah ada data yang terakhir-terakhir ini terjadi karhutla, yang terbakar itu hutan, ataukah yang terbakar itu lahan? Kemudian pelakunya ini siapa? Apakah corporate ataukah masyarakat biasa? Karena kenapa harus dibedah? Karena ini berkaitan nanti dengan punishment-nya akan diterima. Kalau dia perusahaan, tentu sanksinya harus kita ketatkan, harus kita kawal betul-betul. Tapi kalau dia masyarakat kecil, ini harus jadi pertanyaan untuk kita. Kadang memang ini dilema di mana pemerintah kita mengeluarkan kebijakan tidak boleh membakar lahan. Meskipun sudah ada payung hukum, juga turunan di provinsi sudah ada, Pergub Kalbar juga sudah ada, masih dibolehkan dengan batasan 2 hektar per kakak dan membuat izin, sekat batas bakar dan lain sebagainya. Tapi ini sepertinya tidak menghentikan gitu secara langsung. Dan itu memang tidak mungkin. Perlu ada pendekatan secara masif, persuasif kepada masyarakat kita. Dan kembali lagi, kalau saya lihat, karena kebetulan pas kencang-kencangnya titik api di Kalimantan Barat di Dapil 2 Kalbar, terutama saya memang berada di sana. Dan kebetulan kemarin juga pas masa reses kita sempat keliling juga. Bahkan saya meninjau di beberapa titik yang terbakar. Rata-rata yang saya temui itu adalah masyarakat kecil yang memang membakar lahannya untuk kebutuhan bercocok tanam. Bahkan petani pekebun dengan skala kecil yang hanya berapa hektar untuk nanam sawit, katanya begitu. Saya tanya kenapa dibakar? Karena tanah kita ini beda Bu dengan tanah di Jawa. Kalau di Jawa mungkin subur karena ada ya seperti di Jawa, Magelang itu ada abu vulkanik yang membuat efek subur tanpa harus ada dibakar dan lain sebagainya. Tapi di Kalimantan tidak ada. Kalimantan itu satu-satunya dengan dibakar. Bahkan itu yang ngomong seperti itu petani yang sudah dari Jawa aslinya. Dia merasakan perbedaan tanah di Jawa dan di Kalimantan. Nah, ini kadang menjadi sebuah dilema bagi kita ya sebagai pengambil kebijakan, mau ditindak tegas ya ini masyarakat kecil yang hanya sekedar untuk bertahan hidup, kata kasarnya. Kemudian saya berpikir mungkin ini lebih ke Bu Pipin, tapi nanti juga pasti harus ada komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait. Saya melihat salah satu solusi konkret yang dari kecil sudah kami coba praktekkan di daerah, karena di Kalimantan Barat, itu petani kita yang ingin membakar lahan, kami coba sondingkan dengan pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di sana.
Jadi mungkin ini dengan Dirjen Perkebunan di Kementerian Pertanian juga bisa masuk, di mana ada tangkos atau tandan kosong, sisa dari tandan buah segar yang dibuang, itu kan biasanya dibakar oleh pabrik, kemudian dimusnahkan, dan itu ternyata subur. Hampir sama dengan kualitas tanah yang sudah dibakar ketika tanah dicampur aduk atau di apa sih istilahnya itu ya, disebarkan di lokasi yang mau ditanam. Nah, saya pikir mungkin bisa ada penguatan apakah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam bentuk CSR mereka dibagikan kepada petani-petani kita. Saya pikir solusi itu penting dan urgensi harus kita ambil sikap. Karena kalau dibiarkan kita nuntut anggaran cukup dulu. Program harus sampai ke daerahmu sampai kapan? Contoh aja DAK ini saya lihat padahal kalau dinas lingkungan hidup di daerah ini kan kita tahu semua, bukan dinas yang prioritas. Tapi di sini tematiknya ya kita memahami ini garis besarnya negara kita. Hanya 10 destinasi pariwisata prioritas yang boleh mengakses DAK ini. Kalau di luar itu berarti kemungkinan tidak akan dapat. Sementara sampah ini kan ya ada manusia, ada sampah. Timbunan sampah di mana-mana sekarang juga ada. Sama komposisinya Jakarta mungkin terlihat besar karena kepadatan penduduknya, tapi di luar juga sama timbunan sampah yang dihasilkan juga cukup tinggi. Mungkin itu saja catatan dari saya, Bu Menteri dan jajaran. Semoga ini mendapatkan catatan bagi kita bersama karena berkaitan dengan polusi udara, kesehatan, betapa urgensinya kita negara Indonesia sudah gawat di darat dengan timbunan sampah di udara, gawat udara juga dengan polusi udara, gawat laut juga dengan sampah plastik yang banyak. Jadi sampai sekarang seperti belum terlalu teratasi dengan maksimal. Mungkin itu saja Bu Ketua. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Menteri. Sehat, bahagia, dan amanah selalu. Terima kasih, Pak Suhariduka.